Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat 14 Februari 2025, yang hari ini bertepatan dengan Valentine Day. Mudah-mudahan di hari ini tentu semuanya diberi keberkahan ya. Tentu khusus yang berkecimpung di dunia trading hari ini mudah-mudahan bisa maksimum di dalam mendapatkan potensinya. Seperti biasa kita akan memetakan kembali untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Kita ingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Kita akan mengawali dari review satu hari kemarin di XAUUSD. Perhatikan di XAUUSD kemarin sudah kita analisakan dari pagi. Kita perkirakan akan terkoreksi turun ya, masih akan bergerak naik dan terkoreksi turun ya. Bergerak ke atas kita tandai dengan area warna ungu. Yang pertama kita tandai area warna ungu dengan batas target yang ada kita sudah tandai. Di posisi pertama kita menempatkan posisi buy di 2914.45 dengan simulasinya tentunya sudah melewati dari level warna ungu yang kita tandai. Berpeluang akan bergerak naik lagi, kita tempatkan target di 2922.12. Dilanjut dengan target yang kedua ditandai dengan highlight warna ungu di sana di 2929.57. Jika di area ini ternyata tidak mampu ditembus lagi dan di situ sudah mulai ada rejeksi, ada loss momentum mungkin atau ada perubahan warna signifikan, bisa jadi menjadi titik tertingginya. Perhatikan pergerakannya ketika sudah mulai menyentuh posisi buy di sana ya. Ketika sudah mulai menyentuh posisi buy di 2914 ya, pergerakan sempat bergerak naik sampai di targetnya. Yang paling penting adalah sampai pada tujuan kita menempatkan titik exitnya. Pertama kita tempatkan target sekitar 700 sekian di harga 2922 ya, sekitar 7 poin lebih. Satu posisi sudah aman, kita lihat bagaimana nanti selanjutnya. Ternyata di situ sudah mulai ada rejeksi ya. Berikutnya tentunya kita menguji lagi area retestnya. Area retest berada di area highlight warna ungu. Mengingat break dari warna ini kemudian akan retest, mencoba kembali menekan dan menembus area supportnya ya. Di area warna ungu kita jadikan sebagai support. Jika tidak mampu ditutup lebih rendah maka akan kembali naik lagi, sehingga di posisi buy kembali kita bisa menempatkan setelah mulai memantul. Tentu yang paling signifikan menembus area resisten dulu akan lebih aman. Pergerakan tidak sampai ke posisi bawah selama dalam perjalanan terus bergerak naik, hanya berada di kisaran area supportnya. Kemudian perhatikan di sisi candle berikutnya sudah mulai ada menghijau, mulai signifikan. Maka perhatikan sekali lagi di mana area banyak disentuh dan tidak mampu ditutup lebih tinggi ya. Jadi bisa juga memantul dan juga bisa kembali break. Di bawah ada support, di atas ada resisten. Ya, kita bisa lihat waktunya. Jika ditutup lebih tinggi berpeluang kembali naik. Sampai di mana? Sampai di target tentunya. Ya, jadi satu hari kemarin di XAU kita pastikan bisa maksimum ya. Tidak sampai di area jenuhnya, hanya sampai di target yang kedua. Lanjut kita lirik dulu di pair lain di euro. Di euro kita perkirakan masih akan bergerak naik, tentu dengan simulasinya dia ditutup lebih tinggi di area resistennya. Kita sekali lagi
lebih condong ke atas ya, tentunya jika sudah lewat di area resistennya. Kita tandai dengan highlight warna oranye di sana. Kita menempatkan posisi buy di 1.04324 ya. Bagaimana ketika berbalik? Sebelum jauh pembalikan, begitu satu posisi tersentuh sudah kita antisipasi dengan recovery, dengan batasan resiko. Sehingga dengan batasan resiko yang ada minimal kita bisa mencegah kerugian. Yang kedua bisa recovery di area itu. Sekalipun dia berbalik, kita pastikan tetap bisa profit ketika kita tahu di mana titik recovery-nya. Jadi jangan berpikir kalau salah begini akan berakhir segalanya. Tentu saja tidak ya. Begitu posisi tersentuh, maka tentu yang lain akan mengikuti. Posisi sell akan kita hapus dan kita sesuaikan dengan titik entry-nya. Nah, itulah pentingnya kita menguasai manajemen resiko, kita menguasai recovery system. Tidak penting dia bergerak sesuai arah atau tidak, karena yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi kondisi market ketika pergerakan tidak sesuai yang kita harapkan tentunya. Maka kalau kondisi seperti ini kita pastikan masih bisa profit dari recovery di bawah. Di bawah ada support kita tandai, tidak mampu ditutup lebih rendah. Kita bisa melihat bagaimana karakteristik candlenya, bagaimana pola yang terbentuk di sana, dan kita bisa menempatkan kembali posisi buy kita sampai di titik resisten. 2 kali kita bisa dapat maksimum, apalagi kalau nanti ada petunjuk-petunjuk berikutnya. Dari ini ada potensi, dari sini ada potensi ya. Dua-duanya punya peluang yang sama dari candle yang terbentuk ya. Tinggal kita bagaimana melakukan setup. Lanjut kita coba lihat di pound sterling ya. Di pound sterling kita simulasikan masih akan bergerak naik dengan simulasi setelah koreksi turun akan naik sampai di target, akan terkoreksi di area targetnya, kembali bergerak naik. Mungkin kalau di pound sterling ini sudah mendekati sesuai, tidak ada perlawanan signifikan. Pergerakan kita tempatkan di posisi buy karena arahnya ke atas, yakni di 1.24850. Tidak ada perlawanan signifikan, langsung mencapai targetnya. Satu posisi tersentuh dan selesai. Berikutnya baru kita nanti mencari peluang-peluang berikutnya ketika dia mulai retest, ketika dia mulai mencoba menguji area support namun tidak mampu menembus dengan signifikan. Ada petunjuk di sana, ada loss momentum, ada rejeksi, ada konfirmasi yang signifikan. Kita menempatkan kembali untuk posisi buy-nya di sana, sehingga di pound sterling juga kita bisa mendapatkan peluang yang maksimumnya. Di Bitcoin kita perkirakan sebenarnya masih akan bergerak naik ketika dia nanti retest turun atau menguji supportnya itu tidak mampu ditutup lebih rendah, maka akan kembali bergerak naik. Sayang sekali ketika dia mendekati area supportnya, justru yang ada adalah momentum bearish yang signifikan, yang kuat, sehingga tidak ada petunjuk apapun untuk bergerak naik. Kita fokus ke sell setelah melewati area pentingnya, dan benar saja di sana tidak ada perlawanan ke atas yang signifikan. Posisi sell di 96760.86 langsung tersentuh dan langsung sampai pada targetnya. Mungkin ini yang bisa kita review untuk 1 hari kemarin. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari pengalaman, setidaknya sebagai bahan untuk evaluasi dan nanti melakukan langkah-langkah ke depan. Selanjutnya kita akan kembali petakan untuk 1 hari ke depan di XAUUSD dulu. Kita lihat pergerakan naik sudah sampai pada titik resisten, dan ini sudah banyak sekali sentuhan.
ada banyak sekali penolakan, itu artinya menjadikan area itu cukup berat untuk ditembus. Sehingga kita tandai dulu dengan highlight warna ungu di sana. Kemudian kita coba menarik garis bantunya untuk nanti mengetahui kira-kira potensi berikutnya mau kemana. Oke, sekarang berada di resistennya. Kita perkirakan masih akan kembali retest ketika nanti tidak mampu break dari resistennya. Nah, karena yang terdekat saat ini lebih condong di atas atau lebih dekat break di atas, tentunya kita fokus dulu ke pergerakan naiknya ya. Perhatikan di sana pergerakan naiknya masih cukup signifikan di 30 menit dari pergantian jam 10 tadi. Kita cukup nanti menempatkan posisi, akan kita perbesar dulu di zoomnya biar nanti akan lebih terlihat ya. Kita menempatkan posisi buy pertama di 2936 ya. Kita tempatkan dulu untuk buy-nya 2936.59. Kemudian di mana kita menempatkan targetnya, kita cukup menempatkan level psikologisnya. Satu target ini cukup dengan 6 sekian ya, yang paling potensial di sana. Oke, di 6 sekian kita bisa tempatkan agak turun biar dapat harga yang lebih murah. Biar kita dapat harga lebih murah dengan target yang bisa juga nanti maksimum. Kita tempatkan di 2935.73 ya. Kita sesuaikan yang posisi buy-nya. Untuk targetnya akan lebih panjang ya, mendekati atau 7 poinan dari titik entry-nya. Kita menempatkan target yang pertama di 2943.83. Oke, kita coba untuk menempatkan dulu. Kemudian selanjutnya karena sudah terlalu tinggi, kita cukup targetkan dengan menghitung saja dari titik target sebelumnya ya. Kira-kira di kisaran 7 hingga 8 poin saja. Ya, di kisaran 2950.32. Ambil yang realistis saja, tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu muluk-muluk, cukup yang berpotensi ya, sampai di 2950. Sementara untuk hari ini, untuk jenuhnya hari ini hari Jumat ya. Karena hari Jumat kita akan perbesar range-nya. Kita buat yang lebih maksimum hari ini dengan menempatkan di low-nya sampai saat ini ya. Kalau nanti tidak ada pergerakan signifikan ke bawah, maka maksimum untuk jenuh belinya kita perkirakan di 2981. Di 2981 ya, masih cukup jauh dari angka 3000, sehingga kita mengambil secara bertahap ya, sesuai dengan daily range-nya ya. Oke, kemudian kita simulasikan kalau dia break kira-kira seperti ini ya, pergerakannya naik kemudian akan retest sebentar. Setelahnya kalau tidak mampu dia ditutup lebih rendah dengan signifikan akan kembali bergerak naik. Bahkan kalau nanti signifikan hari Jumat bisa jauh lebih panjang. Oke, kita simulasikan yang di arah berlawanan. Di sisi bawah ada support yang harus kita jadikan area uji nanti kalau dia mulai bergerak turun ya.
Kita lihat, kita akan amati di sana. Kemudian kita bisa menempatkan posisi ya, mungkin tidak terlalu jauh dari bukaan hari ini ya, kita kasih space yang cukup. Kemudian nanti kita targetkan kira-kira mendekati area supportnya ya, kita lebihkan sedikit biar targetnya juga tidak terlalu kecil meskipun di situ ada support ya. Kita tandai kira-kira seperti itu. Kalau nanti misalnya dia ditutup lebih rendah, tentu akan jauh lebih kuat pergerakan ke bawah. Dan kita bisa mendapatkan nanti target berikutnya. Target berikutnya kita tempatkan di support berikutnya ya. Kira-kira di 700 sekian di harga 2908 ya. Untuk maksimum pergerakan turun jika nanti betul-betul kuat ya, kita perkirakan maksimum berada di 2878. Oke, kita tandai dulu untuk posisi selnya di 29.15 dengan target yang terdekat di 2919. Targetnya yang pertama di 2915.95. Kemudian lanjut di target yang kedua, kita tempatkan di 2908. 2908.05. Sementara untuk jenuh jual ya, kita maksimumkan di area jenuhnya di 2878 poin sekian. Ini nanti kita akan tandai dan tentu kita akan menguji di area retracement-nya, kira-kira melebihi atau hanya sampai di sana ya. Kita tandai dulu di area jenuh ini dengan warna merah nyala. Demikian juga untuk yang di atas tadi area jenuh kita tandai dengan area merah nyala. Silakan nanti disesuaikan jika sudah mulai ada pergerakan yang signifikan. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum hingga nanti di jam-jam Eropa Amerika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.